Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nicholas Jody dari kelas 12 MIPA 5 dari SMA Negeri 1 Cepu. Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang perubahan sosial dan generasi muda. Perubahan sosial memberikan banyak sekali dampak terhadap kehidupan kita. Perkembangannya begitu cepat, mulai dari perkembangan teknologi informasi, komunikasi, hingga beberapa inovasi-inovasi mutakhir yang begitu cepat berkembangnya. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangan akan segera tertinggal jauh di belakang. Oleh karena itu, kita, bangsa Indonesia, memiliki tantangan untuk dapat terus mengikuti perkembangan zaman ini. Maka dari itu, kita perlu membangun mental yang berorientasi ke depan, yaitu keinginan untuk dapat terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sehingga, gagasan revolusi mental pun lahir dan dicetuskan sebagai gerakan yang masif. Untuk melaksanakan proses perubahan itu, gaya kepemimpinan model lama pun tidak akan cocok, sehingga perlu diadakannya perkembangan. Gaya kepemimpinan yang muncul harus dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan pertumbuhan pesat generasi muda di Indonesia. Generasi milenial atau generasi muda yang saat ini mempengaruhi banyak hal juga harus dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang milenial. Menjadi seorang pemimpin yang baik pada generasi milenial sekarang ini menjadi suatu tantangan yang kritis. Era milenial berbasis digital application dewasa ini menjadi isu utama dalam berbagai macam lini. Akan tetapi, di sisi lain, generasi milenial rentan akan social media harassment hingga persoalan cybercrime yang memberikan pengaruh negatif terhadap kematangan pikir generasi muda. Teknologi yang seharusnya memudahkan malah menjadi malapetaka bagi generasi muda. Menimbulkan sifat individualisme yang seharusnya sibuk menata masa depan malah sibuk memandangi layar ponsel, tidak peduli pada sekitar. Masa depan bangsa ditentukan oleh para generasi muda, karena generasi muda adalah ujung tombak kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda dengan fisiknya yang kuat, pengetahuan yang inovatif, serta kreativitas yang tinggi disebut sebagai aktor pembangunan. Baik buruknya suatu negara dapat dinilai dari kualitas pemudanya. Tanpa adanya peranan pemuda Indonesia, maka bangsa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam hal kemajuan, pembangunan, perubahan, bahkan identitas bangsa akan memudar dengan sendirinya. Peranan pemuda dalam mencapai suatu kemerdekaan Indonesia menjadi suatu titik awal dari peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini juga membuktikan bahwa pemuda menjadi komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Tidak hanya itu, sebagai penerus bangsa, generasi muda berarti menanggung harga dan martabat bangsa Indonesia, terutama di dunia internasional, di mana persaingan dan penjajahan identitas bangsa dapat berlangsung di berbagai macam bidang kehidupan. Oleh sebab itulah pentingnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dan juga sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa saja peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, terutama dalam era sekarang yang semakin global dan berkembang modern dengan kecanggihan teknologinya? 1. Sebagai agen perubahan atau agent of change. Pemuda memiliki peranan untuk menjadi pusat dari kemajuan bangsa. Dalam hal ini, dapat dilakukan melalui pengadaan perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sebagai agen perubahan tentu generasi muda menghadapi beberapa rintangan seperti dominasi teknologi dan globalisasi. 2. Sebagai agen pembangunan atau agent of development. Pemuda memiliki peranan melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai bidang, seperti dalam bidang kebudayaan dengan memperkenalkan kebudayaan tersebut ke dunia internasional.
Dengan upaya tersebut, potensi dan produktivitas yang ada di diri para generasi muda dapat dikembangkan secara bersama-sama demi mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia di mana sekarang maupun di masa yang akan datang. 3. Sebagai agen pembaruan atau agent of modernization. Pemuda wajib memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa, sehingga mereka dapat memilih mana yang memang perlu dan pantas untuk diubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan. 4. Membangun pendidikan. Beberapa peran pemuda dalam membangun pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya banyak tenaga pendidik yang masih tergolong muda dan semangat memberikan pendidikan yang bermutu pada generasi penerusnya. Tanpa adanya pendidik yang kuat, maka di masa mendatang akan menyebabkan kesusahan dalam menjalankan peran sebagai warga negara Indonesia. 5. Membangun semangat juang yang tinggi. Pemuda harus selalu memiliki semangat juang yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara selalu berusaha sebaik mungkin untuk dapat mencapai prestasi yang membanggakan bangsa Indonesia di mata dunia. Menghilangkan jiwa mudah menyerah, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, semangat pemuda dalam usahanya mencapai tujuan pembangunan nasional seperti dengan menyampaikan ide-ide pembangunan yang baru maupun keinginan untuk terjun langsung dalam pembangunan bangsa Indonesia. Walaupun kegagalan sering dialami oleh para pemuda Indonesia, tetapi perlu diingat kembali untuk tidak mudah menyerah karena sebenarnya kegagalan merupakan suatu awal dari kebangkitan dan juga kesuksesan. Begitulah pendapat saya mengenai perubahan sosial dan generasi muda. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.